Jadi ini penjelasan dari tugas presentasi. Ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan, yaitu Anda nanti akan mempresentasikan artikel yang Anda cari yang terkait dengan mata kuliah sistem distribusi. Jadi yang pertama yaitu carilah artikel yang terkait dengan mata kuliah sistem distribusi. Di artikelnya terserah, tapi ada kaitannya dengan distribusi. Artikel wajib yang telah dipublikasi secara online, baik nasional maupun internasional. Nanti akan Ibu contohkan beberapa artikel yang dimaksud yang telah dipublikasikan ini. Kemudian 1 orang mahasiswa untuk 1 judul artikel. Artikel asli wajib dilampirkan. Nanti artikel asli dalam bentuk PDF biasanya yang dipublikasikan di suatu jurnal tertentu. Kemudian mempersiapkan PowerPoint untuk dipresentasikan. PowerPoint perlu dipersiapkan dari satu badan artikel. Itu nanti disampaikan poin-poin mulai dari judul, kemudian nanti ada abstrak, itu dijelaskan sampailah kepada kesimpulan yang diperoleh dari suatu artikel. Kemudian disampaikan di depan kelas. Nah, ini adalah satu contoh artikel yang telah dipublikasikan di jurnal Emitor ya, dengan judul Analisis Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa pada Sistem Distribusi Standar IEEE 13 bus dengan menggunakan program ETAP Power Station 7.0. Nah, ini judul. Kenapa? Ini ada terkait dengan objeknya adalah sistem distribusi. Memang judulnya adalah analisis gangguan, tapi ada kaitannya dengan mata kuliah distribusi. Sebagai objek penelitiannya adalah sistem distribusi yang menggunakan jaringan 13 bus. Nah, sedangkan program ETAP Power Station 7.0 adalah metode dia menggunakan atau mensimulasikan gangguan. Nah, ini artikel ini ditulis oleh Fajar Widianto, Agus Supardi, Aris Budiman. Nah, kalau kita lihat dari satu artikel ini kan ada abstrak. Nanti Anda sampaikan pada presentasi secara garis besar abstraknya itu apa di abstrak ini biasanya kan diceritakan pendahuluan, kemudian metode penelitian mereka, kemudian hasil yang dia peroleh seperti apa, kemudian kalau ada perbandingan atau apa dia akan sampaikan di abstrak. Jadi istilahnya di abstrak ini adalah global dari isi artikel. Nanti kalau di artikel ini, setiap artikel dia memiliki kata kunci. Jadi jangan semua abstrak dibacakan gitu. Nah, ada abstrak tadi ya, kemudian ada pendahuluan. Ya, pendahuluan ini memang sifatnya umum, hal-hal yang mengantarkan apa yang akan hal-hal umum yang dia sampaikan mengantarkan kepada topik yang dia angkat. Kemudian ada metode penelitian mereka seperti apa disampaikannya lah di sini. Kemudian tadi karena dia menggunakan jaringan 13 bus, dia akan sampaikan kemudian tahapan-tahapannya dalam bentuk flowchart. Nanti kalau metode penelitiannya ada, juga ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan dari yang mereka peroleh apa disampaikan juga di dalam presentasi secara singkat. Kalau ada berupa line diagram atau jaringannya dia tampilkan, jadi maka Anda juga menyampaikan di
presentasinya. Jadi istilahnya Anda menyampaikan ulang hasil yang mereka peroleh. Bagaimana bisa menyampaikan ulang? Tentunya kalian membaca dulu apa isi artikel yang dia tulis atau yang telah dia teliti. Selain dari hasil dan pembahasan, juga dia akan menyampaikan kesimpulan dari artikelnya atau papernya. Nah, nanti Anda sampaikan juga apa kesimpulan dari artikel ini sehingga orang audien itu tahu apa sebenarnya, karena Anda ditugaskan membaca judul yang terkait dengan paper ini. Nah, kemudian ada lagi judul paper atau artikel ya. Analisa drop tegangan pada sistem jaringan tegangan menengah PT PLN Persero APJ Yogyakarta 20 kV menggunakan software etap 16.0. Nah, artikel ini telah dipublis di Jurnal Elektrikal dengan volume 6 nomor 1 di bulan Juni tahun 2019. Halamannya mulai 41 hingga 47. Nah, seperti ini ada juga di satu jurnal ditulis gitu lengkap-lengkap nama jurnal, volume, bulan, tahun, dan halaman. Ini akan lebih sempurna jika ada butir-butir seperti ini. Nah, penulisnya itu Muhammad Afi Ansori, Wiwi Handajadi, dan Gatot Santoso. Nah, ini penulisnya. Kemudian seperti yang Bu sampaikan tadi, setiap jurnal memiliki karakteristik masing-masing. Kok di sini ada abstrak ya, ada abstrak dalam bahasa Inggris walaupun itu artikelnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia di sini ada intisari. Ada intisari. Mungkin hampir mirip ya intisari dengan abstrak, ada perbedaan sedikit, tapi ini terkait dengan struktur yang telah ditetapkan oleh masing-masing jurnal, itu tidak masalah. Jadi nanti Anda bisa sampaikan intisarinya secara singkat seperti apa. Kemudian ada pendahuluan ya, kemudian ada metodologi. Sebagian jurnal dia menggunakan istilah metode penelitian. Metodologi dengan metode penelitian maknanya sama, cuman nomenklaturnya yang atau struktur dari masing-masing jurnal aja yang menetapkan istilah nomenklatur seperti itu. Kemudian kalau dia ada metodologi juga dia memiliki hasil. Ada juga dia subnya hasil dan pembahasan. Nanti kalian sampaikan juga di sini apa hasil dari pembahasan dari menentukan analisa drop tegangan pada sistem jaringan tegangan menengah 20 kV. Jadi dia di sini mana kaitannya dengan mata kuliah kita? Lagi-lagi dia menggunakan jaringan tegangan menengah 20 kV. Jadi sesuai dengan terkait atau related dengan mata kuliah sistem distribusi. Kemudian ada hasil pembahasan, ada juga kesimpulan. Jadi Anda sampaikanlah kesimpulan apa yang dari Anda baca dari satu artikel ini, sampaikan juga pada saat presentasi nanti. Nah, berikut ini ada lagi judul artikel ya dalam conference series Costa 2021. Judulnya Mitigation of Voltage Sag in Distribution Line System Using Static VAR Compensator and Static Synchronous Compensator. Ini penulisnya Surya Hadi, Vimar Paung, Haryadi, Inisja, dan Rohana. Nah, artikel ini dalam bahasa Inggris. Ini adalah dari conference ya, International Conference IOP. Nah,
Di sini Anda nanti boleh menyampaikan isi dari artikel dalam bahasa Indonesia. Ya, tentunya Anda baca dulu apa yang terkait dengan yang mereka tulis atau yang telah mereka teliti. Di sini dia akan menggunakan objek ini, dia menghitung drop tegangan pada jaringan distribusi dengan menggunakan VAR kompensator ya, dan static synchronous kompensator. Nah, ini salah satu metode yang dia gunakan. Lagi-lagi ini related dengan mata kuliah kita. Nah, mungkin hampir mirip ya secara anatomi dengan dua artikel yang sebelum ini yang telah Ibu sampaikan. Di sini ada abstrak, kemudian ada introduction ya. Kemudian beberapa teoritis terkait dengan drop tegangan. Kemudian apa metodenya, metode yang mereka gunakan, karena dia di sini menggunakan mensimulasikan dengan software untuk perhitungan terkait dengan VAR kompensator. Yang pastinya mereka pasti mengangkat objeknya jaringan distribusi di sini. Nah, jaringan distribusi yang mereka angkat dari artikel ini adalah dari sistem IEEE 13 bus. Kemudian ada result and discussion, itu ada hasil dan pembahasannya seperti apa yang dia peroleh, karena dia di sini menggunakan dua metode. Mungkin juga di sini dia akan membandingkan dua metode yang dia sampaikan di abstrak di atas. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa yang dia peroleh? Nah, itu nanti yang akan Anda sampaikan pada saat presentasi. Itu tadi penjelasan tugas untuk artikel yang akan dipresentasikan nanti di depan kelas. Untuk satu artikel adalah untuk satu mahasiswa. Selamat mengerjakan tugas makalah ini. Jika ada yang mau didiskusikan, dapat kita diskusikan di kelas.